Ya. Apa ton jitu Imran? Ya. Gayana jitu. Biasa jitu bodoh. Ya. Besar mi anakmu pelan-pelan me kok berhenti mo kok itu. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Seperti itu. Oke. Donatur siapa kan tumai dan sebagainya? Uang pribadi Om. Uang Rijal. pribadi kak? Kok kenapa saya nggak pernah menang seperti itu? Oke. Kenapa sih harus orang-orang dari luar Pulau Sulawesi ini yang menang? Kok orang Sulawesi nggak pernah menang pas waktu itu? Berkarya itu sangat luar biasa buat saya. Apalagi membawa nama Makassar. Membawa nama Makassar. Iya seperti itu. Om Tapi Rijal. ngomong-ngomong kan membawa nama Makassar. Iya. Didukung nggak dengan pemerintah Kota Makassar? Alhamdulillah belum. Saatnya bilang kamu kelas. Alright jika sekarang kita ada di CPI Center Point of Indonesia. Kali ini kembali di Kamu Kelas Podcast on the Street. Kali ini bintang tamu saya atau kawan ngobrol saya di Kamu Kelas agak spesial. Beliau adalah anak Makassar yang mencoba untuk merubah mindset tetapi melalui dari hobi. Dan kali lagi kita akan bahas seperti yang ada di depan saya. Kita bahas soal motor yang sudah melanglang buana, sudah banyak membawa nama harum Makassar maupun juga beliau, termasuk juga mungkin Indonesia. Sudah ada di tengah-tengah kita ada Om Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Apa sih kalau salamnya Riders apa sih kak? Oh begitu saya Ya. kayak. Oh luar biasa. Memang sebutnya Riders, Bikers atau apa sih? Bikers saja. Bikers kayak ini Bikers, lebih ya. tepatnya Bikers. Siap. Kak Imran, Ya. ini saya tertarik ajakin ngobrol karena saya cukup terkesima dengan apa yang kita lakukan selama ini. Seorang bisa sebut saya sebagai modifikator kali. Siap. Betul. Modifikator motor ini cantik sekali. Tadi saya sudah coba-coba, rasanya mau selalu kencang. Kak Imran, bagaimana ceritanya sehingga kenapa kita mau terjun dalam dunia modifikasi terutama motor, Kak? Ya. Jadi pada awalnya Yeah. saya di tahun 2007, Om 2007, Rijal. 2007. oke. Pas waktu itu saya masuk klub Yeah. motor. Oke. Ya, terus saya biasa sering touring Ya. ke sana kemari lah. Ya. Setelah waktu berjalan mantan pacar Asik ya? komplain. Komplain. Iya, bawa anak udah besar, udah nggak bisa lah. Oh berarti kalau kita jadi bikers touring apa segala, kadang-kadang keluarga nggak diperhatikan. Iya, benar. Tapi dari segi hobi, Ya. saya namanya hobi motor ya, saya nggak terus putus asa seperti Tom Rijal. Oke. Iya, jadi saya beralih ke modifikasi. Modifikasi. Modifikasi Oke. motor. Ya, dalam halnya ini saya ikut kontes demi kontes. Oke. Ya, di tahun 2007 itu ya saya mulai dari tahun 2012, Oke. Om Rijal. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang Ya, lalu. 10 tahun yang lalu. Jadi saya ikut kompetisi di mana itu saya belum sebegitu ikut nggak dapat juara. Pertama kali tuh. Pertama kali. Masih ingat motor apa yang kita ikuti pertama? Saya ingat sekali. Motor apa itu? Motor Tiger Motor Tiger. tahun 2007. 2007 yang kita 2007. pertama modifikasi. Dan tidak dapat juara, Bos. Tidak dapat juara. Biasa. Iya, biasa. Ya, oke. Kalau menang itu selalu Biasa. biasa. Oke. Ya, benar. Terus. Jadi tahun demi tahun saya pelajari Ah, kok kenapa saya nggak pernah menang seperti itu. Oke. Kenapa sih harus orang-orang dari luar Pulau Sulawesi ini yang menang? Kok orang Sulawesi nggak pernah menang pas waktu itu? Berarti memang didominasi oleh Orang-orang luar dari Pulau Sulawesi. orang luar Pulau Sulawesi. Oke. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu saya selalu mewakili Makassar, Ah, ikut modifikasi pas waktu itu, tidak dapat juara juga. Tidak Om dapat Rijal, juara. ya. Jadi sekitar tahun 2018, Oke. ya kebetulan saya memiliki sepeda motor Yamaha X-Max. Oke. Kala itu saya menang di region Makassar. Oke. Setelah itu saya mewakili Makassar di ajang nasional Oke. Iya. Itu tahun berapa itu, Kak? 2018. 2018. Berarti baru saja nih, Kak. Baru saja. Begitu panjang prosesnya dari Om Imran ini, Iya. yang dari 2007 dari motor Tiger, Benar. terus dari 2012 sampai Benar. kemudian berapa tahun? Ya. 2018 baru ada. Baru ada. Sedikit secercah. Betul sekali Om Rijal. Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah saya membawa motor X-Max pada waktu itu. X-Max? Dan alhamdulillah saya juara nasional. Oke. Alhamdulillah nama Makassar bisa terangkat di kaca Nasional. Tapi pertanyaanku Kanda, apakah waktu itu sudah dapat dukungan dari keluarga, termasuk tadi istri yang awalnya komplain? Besar mi anakmu pelan-pelan me kok berhenti mo kok itu. Mungkin kira-kira gitulah Ya, gambarannya Kanda. Ya, alhamdulillah setiap saya memodifikasi sebuah motor, saya minta dukungan restunya, Ush. Om Rijal. Iya. Ya, jadi alhamdulillah saya
artinya leluasa Iya. untuk memodifikasi sebuah motor seperti itu. Oke. Nah itu modalnya Kak dari uang pribadi Ya jelas. atau uang ada pribadi. dukungan dari donatur siapa kan Tumai dan sebagainya? Uang pribadi Om. Uang Rijal. pribadi Kak. Uang pribadi. Iya. Maksudku saya Kak tuh tidak apa saya tahu sekali dalam dunia modifikasi Kak butuh uang yang tidak sedikit. Ya benar. Kira-kira Om Rijal. begitu. Ya. Kan prinsipnya rata-rata orang modifikasi standar is boring. Ya. Kira-kira gitu kan dah Ya. tuh. Dan untuk merubah itu kan butuh biaya kan dah. Benar sekali Om Rijal. Anda tidak dikomplain oleh Enggak. biayanya banyak loh Kak. Enggak. Selama itu positif. Selama itu positif. Selama itu positif. Oke, terus bagaimana ceritanya Kak? Dari 2018 setelah itu alhamdulillah menang. Menang alhamdulillah. Itu tingkat regional Kak? nasional malah. Oh, nasional malah. Nasional. Maksudnya langsung kita wakili, langsung ikut Makassar. lomba Makassar Ya. dulu? Langsung ke Jakarta Langsung ke waktu Jakarta? itu dan alhamdulillah diadu di semua provinsi. Oke. Akhirnya alhamdulillah saya lah pemenangnya waktu itu. Luar biasa. Kak, kalau ditanya misalnya, kenapa sih Kak Imran yang juara waktu itu? Apa sih alasan terbesarnya juri memilih Kak Imran dari anak Makassar ini yang juara waktu itu? Karena sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan main waktu Oke, itu. begitu ya. Jadi artinya seperti ini Om Rijal. Iya. Banyak orang selalu memodifikasi motor Betul. dan mengikuti turnamen, Ya. artinya kontes segala macam. Dia tidak pernah melihat regulasi. Oke. Regulasi apa sih yang dibutuhkan sebuah juri? Seperti itu. Jadi ada regulasi-regulasinya Kak? Ada regulasinya. Kebanyakan selama ini mau Naji? Iya, pasang A, pasang par A, par B, Oke, tapi oke. dia tidak melihat dari segi regulasi tersebut. Kalau saya katakan bahwa regulasi ternyata mengekang kreativitas? Saya rasa enggak. Oh enggak Kak? Enggak. Oh begitu ya? Enggak. Siapa tahu teman-teman bikers ini komen, kalau kita ikuti regulasi, kebebasan atau kreativitas kita dalam memodifikasi sebuah kendaraan, terutama motor, itu terbatasi Kak? Enggak. Enggak Kak? Ya? Malah enggak. Kenapa Kak Imran berani bilang bahwa itu tidak membatasi dengan adanya aturan? Ya, karena kita lihat buktinya sendiri yang di belakang. Ini di belakang. Iya, di belakang seperti Ya ini itu. yang warna merah Kak Iya, Dek? warna merah Yang ini. saya lihat pertama itu yang warna biru. Iya, benar. Ini saudara kembarnya lah Ya, Kak? ini sudah di cloning, ceritanya si biru sudah di cloning jadi merah. Maksudnya cloning itu apa Kak? Artinya dari merah itu jadi saya mendapatkan suatu reward pas Oke. waktu itu. Dan alhamdulillah saya dikontrak selama setahun Oke. sama pihak Honda. Pihak Honda kontrak. Ya, terus nama motornya itu Celebes Oh, yang warna oke. biru itu. Terus ada dari teman-teman yang lain, saya mau dong dibuatin motor seperti itu. Oke. Makanya saya buatin seperti itu. Wah luar biasa. Dan sekarang alhamdulillah sudah 4 unit yang kami kerjakan. ada 4 unit seperti ini. Iya, jadi ini yang nomor 3. Tapi itu 4 unit punya atau punyanya Bukan, orang lain? punyanya orang seperti Punyanya itu. orang, Iya. tapi kita yang modifikasi. Iya. Jadi hobi menghasilkan juga, Om Rijal. Hobi menghasilkan juga dan ini estetik sekali Iya, Kak, luar seperti biasa. Sorry Kak, kita sudah memodifikasi 4 Iya. dan itu punyanya orang. Iya. Tapi itu lisensinya tetap kita. Tetap sama Bahwa saya. karyanya Imran ini anak Makassar bos. Karyanya anak Makassar. Wih luar biasa Cika. Siap. Ngeri. Nah Gitulah. Kak, waktu itu Kak kalau bicara soal kan selama ini Kak teman-teman mungkin menurut saya Kak, Iya. saya juga di awal-awal meniti karir menjadi seorang konten kreator di awalnya memang selalu suka ikut lomba-lomba juga, Iya. selalu ikut kompetisi dan sebagainya. Tapi harus kita sadari Kak bahwa anak Makassar itu kadang-kadang memiliki mindset Iya. pemikirannya ataupun juga kadang-kadang mental, syukur sekali itu kalau kita bisa terbaik di daerah Iya. rata. Memang agak sulit kita melihat kalau mau skala nasional dan Iya. sebagainya. Waktu itu apa yang mendasari kita mau berani sekali langsung skala nasional Kak? Karena kenapa Om Rijal? Iya. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Seperti itu. Oke. Kita sama-sama makan nasi lah. Iya, Saya iya. pun juga makan nasi. Tapi Kok- mungkin di sana Kak fasilitas lebih lengkap. Enggak, kalau menurut saya enggak. Sama juga deh. Oh, Malah oke. orang anak Makassar tuh jauh lebih hebat sebetulnya, Om Rijal. Kenapa kita bisa katakan bahwa jauh lebih hebat? Lebih hebat karena kenapa? Karena kita biasa teledor dalam artinya tingkat regulasi itu. Oke. Karena banyak setiap kompetisi kan masing-masing memiliki aturan main. Oke. Jadi kadang kita ada part yang kita tidak bisa pakai, kita masukkan. Seperti itu penilaiannya sebetulnya. Oke, begitu Kak ya Iya, di dalam seperti dunia itu. modifikasi Iya, Kak. seperti itu. Kak ada satu mindset yang selama ini selalu saya dengar. Di Makassar katanya itu Kak, anak-anak kreatif, ya ini kan bagian daripada juga industri kreatif. Iya. Di Makassar itu katanya, Kak ini saya cuma tanya aja pandangan tak. Ya. Kalau ada satu yang naik, Ya. ada satu yang tumbuh dan sebagainya, Ya. kadang kurang dapat support. Justru ada beberapa kalangan mungkin tarik kakinya. Ya. Apa ton jitu Imran, Ya. gayana jitu, biasa jitu bodoh. Ya. Kita lihat juga kita rasakan di Saya awal-awal. rasakan ya. Saya rasakan di awal. Masa Om Kak? Rijal. Iya, siap. Om Rijal.
Dan itu bagaimana caranya kita selesaikan? Sampai dari segi positifnya aja Om Rijal. Iya. Walaupun anjing menggonggong, tapi saya tetap harus berkarya. Adapun kegagalan yang kita dapatkan, Ya. artinya sebuah kesuksesan yang tertunda. Hmm. Seperti itu, kalau saya menilai hal seperti itu. Dan itu justru Kak Imran tidak memperlihatkan egosentrisnya Kak Di. Enggak. Pokoknya malah saya coba berusaha untuk membuat ini, menciptakan ini, punya karya yang mudah-mudahan mungkin tidak terlalu banyak dilirik orang. Orang ya benar. Tetapi paling tidak setelah ada hasilnya Ya. baru ternyata anak Begini. Makassar kuleton Cika. Iya, seperti itulah Om Rijal. Seperti itu Di. Iya. Nah, balik ke motor ini Kakak. Ya. Bagaimana ceritanya? Dari mana idenya sehingga kenapa keren sekali ini motor kasihan. Ini Honda Ya, Honda- HDV. Honda ADV. 150 150 tahun. tahun 2019. Wih, luar biasa. 150 cc. Iya, 150 cc. Dari mana idenya gitu Kak? Kalau orang mau modifikasi motor Kak, berhayal-berhayal dulu Kak, jalan-jalan Kak, atau langsung memang riset atau bagaimana Kak, sehingga menghasilkan seperti ini, atau memang digambar yang kayak ada di belakang saya ini yang warna biru, Ya. atau gimana awalnya proses kreatifnya sehingga melahirkan karya motor seperti ini Kak? Jadi begini Om Rijal. Iya. Awal pertama saya dapat reward di Honda namanya HDRP, HDRP. Honda Dream Ride Project. Oke. Jadi kita di situ membuat motor impian kita seperti itu. Jadi motor impian kita skate, kita buat desain dulu. Oke. Terus di Anda desain pakai apa Kak? desain, semua desain. Semua desain. Ya, maksudnya kita desain dulu. Oke. Pas waktu itu di tahun kemarin Ya. saya dipanggil di HHM di Jakarta, pengenalan produk bahwa motor yang akan dibuat adalah motor Honda ADV. Pada waktu itu Om Rijal, saya juga punya kepala pusing 7 keliling. Pusing juga Di? Iya, jelas, Oh, Om saya kira Rijal. tidak pusing nih. Pusing lah. Oh, pusing Di. Sebab motor ini kuat sekali. Artinya motor perfect, kita kepingin kasih perfect lagi seperti itu. Oke. Iya. Jadi betul-betul motor ADV 150 itu karakternya motor adventure. Oke. Sangat kental adventure. Oke. Jadi saya ingin merubah karakternya seperti itu. Karakter dari adventure menjadi racing. Dengan hanya perubahan 30%. Oh, 30%. 30% seperti itu. Alhamdulillah saya buat tim, kebetulan semua anak Makassar. Iya. Kebetulan saya ada berempat di situ Om Rijal. Iya. Saya tiap malam terus menerus berkompromi. Artinya ini dikemanakan ini. Betul, betul. Modelnya dikasih bagaimana ini motor, soalnya ini motor sudah cakep sekali Mi. Biar tidak diapa-apai. Bagus nih. Bagus Mi. Ini mosen lagi diapa-apai. Iya, jadi saya pas Oke. waktu itu sama teman ya udah. Iya. Kita putar otak lah supaya motor ini bisa berubah karakter. Oke. Jadi karakternya adventure menjadi karakternya racing seperti itu. Ya alhamdulillah pada waktu itu begitu kita dapat sebuah desain, sebuah ide, saya dipanggil waktu itu ke Jogja. Oke. Mengikuti kelas itu 3 hari Oke. lamanya. Oh, kelas? Iya, ada kelasnya, ada workshop. kelasnya, iya. Wih, luar biasa nih. Iya. Modifikasi ada juga Iya, begitunya. ada. Wih, luar biasa. Kebetulan pada waktu itu kami dibimbing oleh mentor-mentor Oke. yang sangat luar biasa. Itu ada juga dari Jepang, Oke. yang pertama, dan kedua ada dari Jogja, dan ketiga ada dari Jakarta waktu itu. Kita ikuti semua itu Kita kan? ikuti. Wih, di. Jadi artinya pas waktu itu kita digali kemampuan kita untuk membuat suatu rancangan motor yang betul-betul sesuai dengan regulasi. Artinya begini Om Rijal, di 30% itu kita buat motor, perubahan motor itu harus berubah total. Jadi hanya perubahannya 30% tapi hasilnya bisa 100% berubahnya. Padahal Iya. tidak, hanya 30% perubahan. Tapi begitu jadi hasilnya kayak 100%. Oh, begitu ya. Iya, seperti itu Om Rijal. Oke. Dan motor yang saya lihat di belakang ini adalah 30% di perubahannya. 30% perubahan. Kak, bocoran dikit Kak. Biayanya sih berapa Kak itu sebenarnya? Itu pasti dari tadi Cika ini mau kelas podcast tanya, berapa ke sebenarnya biaya yang kita butuh kalau kita mau Iya. modifikasi motor apalagi yang 30% begini. Iya. Jadi seperti Range-nya ini ya? ya. Jadi harga motor dikali 2. Itulah hasil modifikasinya Om Rijal. Harga motor dikali 2 Cika. Harga motor begini berapa Kak? Sekitar 40. Sekitar 40 kali 2-nya. Ya. Wah, itulah modifikasinya. Modifikasinya Om Rijal. Tapi hadiahnya loh Kak. Hadiahnya Kalau satu motor. Kalau Satu motor plus modifikasinya juga. Jadi begitu kita buat itu motor, Iya. itu milik kita sebetulnya Om Rijal. Oh begitu. Tapi hanya dipakai oleh Honda setahun.
Itu pun motor yang saya buat dipinjam oleh Honda itu dibawa se-Indonesia. Masuk artinya Untuk dipamerkan. Iya, dipamerkan. Di showbiz Ya, begitu kan. seperti Wah, itu. Luar biasa. Berarti banyak motor tadi kan dari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa motornya kan dari? Penasaran saya ini. Berapa jumlah motor tak? Ada 7 unit. Ada 7 unit. Luar biasa. Yang paling tua tahunnya motor apa? CB100. 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 Wah, ada motor CB100-nya. Dulu saya punya motor Kak, Honda C70. C70, Tahun ya. 76. 76. Itu yang paling murah. Waktu Ya. karena mau nikah terpaksa dijual. Aduh. Motor kesayangan. Sayang Saya tuh. saja guys. Sayang. Wah, panah ini, Bos. Berarti yang paling tua CB100. CB100 tahun 82. 82, Ya. luar biasa. Yang paling bungsu Paling bungsu itu motor Adivi. Adivi yang Iya. warna biru itu. Yang biru itu. Wah, luar biasa. Jadi nanti boleh dong kita pinjam-pinjam pakai-pakai Boleh tadi. lah, boleh Bikin-bikin lah. konten. Jelas lah. Pergi bantu-bantu orang Siap. pakai motor Adivi. Siap. Luar Boleh biasa. lah, ya. Kak, saya tahu sekali bahwa dalam mencapai prosesnya Kak Imran sampai ke titik ini bukanlah hal sebuah perjalanan yang mudah. Betul. Saya kira ada lika-liku dan sebagainya. Betul. Masih kita ingat Kak Imran, apa yang paling membuat sempat menyerama deh? Adakah kita ingat momen di mana beratnya sampai mungkin kita menitikkan air mata, sampai mungkin waduh ndak ada ide ini, sampai betul-betul selesai kita ini. Masih kita ingat momen, boleh di-share Kak? Boleh. Pas waktu itu begini, Ya. Om Rijal. Pas waktu itu saya di tahun 2018 saya diamanahkan sama orang tua sebetulnya waktu itu untuk membangun sebuah pesantren. Pesantren. Oke. Itu tepatnya di Bone, Kecamatan Ajangale, Ya. Desa Welado. Desa aku juga itu Desa Welado. Desa Welado. Ya, Om Rijal. Setelah itu saya membangun sebuah motor Tiger 2007 waktu itu juga. Oke. Jadi setiap minggu itu saya harus ke kampung. Naik motor itu? Enggak. Oh. Untuk melihat mengawasi pembangunan pesantren itu. oke. Jadi artinya kan waktu terbagi Om Rijal. Oke. Mana kerjaan, mana ngurusin pesantren, mana ngurusin hobi. Betul. Seperti itu. Jadi sempat saya hampir menyerah pas waktu itu Om Rijal. Begitu datang dari kampung lihat pesantren, saya dengan tim berembuk lagi ini motor ini sebenarnya seperti apa. Jadi pikiran yang di kepala itu sudah full. Seperti kayak HP kan kalau sudah full memorinya udah error. Betul, seperti betul. itu. Karena saya berpikir saya menyerah deh, tapi saya tetap dalam prinsip hidup saya kata menyerah itu tidak ada. Saya harus membuktikan bahwa berkarya itu sangat luar biasa buat saya. Apalagi membawa nama Makassar. Membawa nama Iya, Makassar. seperti itu. Tapi ngomong-ngomong kan membawa nama Makassar. Iya. Didukung nggak dengan pemerintah Kota Makassar? Alhamdulillah belum. Belum. Bagus jawabannya. belum. Mudah-mudahan dari sini Ya, Pak alhamdulillah. Wali Pak atau Wali, mungkin jajaran bisa melihat karena Siap. memang saya rasa Makassar ini akan menjadi kiblat, Siap. menjadi IP sentrum Ya. industri kreatif ke depan dan saya Amin. kira sangat menjanjikan untuk itu. Amin. Dan saya senang karena saya ketemu lagi dengan Kak Imran Ya, dan siap. beberapa mungkin nanti modifikator Ya. lain yang saya kira sangat luar biasa. Kak Imran, Ya. yang menarik adalah tadi mungkin orang bertanya-tanya, sebenarnya apa pekerjaan teh ini? Ini saya paling berat saya mau tanyakan. Apa sebenarnya pekerjaan teh? Tidak mungkin kan dah membiayai motor begini tuh langsung adakah atau minta dan sebagainya. Pasti ada dasar atau ada modal yang sebagainya. Kita mau pora kan Siap, bukan bertanya, siap. apa sebenarnya kita kerja? Saya wira swasta. Wira swasta. Ya. Saya di Ada- perdagangan. Oh, di perdagangan. Iya. Oh, Saya punya oke. kebetulan saya punya toko di Jalan Butung. Oh, begitu. Seperti itu, ya. Jualan apa itu, Kak? Jualan aksesoris seperti tas, Oh, begitu. dompet, gesper seperti itulah. Luar biasa, entrepreneur, Ya. tapi jenisnya perdagangan. Iya, perdagangan. Tapi larinya ke sini Iya, sebagian. Tapi juga juntuh anak-anak kata Wadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Kak, kalau ada yang kita mau sampaikan kepada mereka para bikers, Ya. para modifikator, Siap. atau para calon-calon yang mungkin masih pemula, Ya. ya mungkin, jangan deh ambil dunia atau ambil ruang di bidang modifikasi karena saingannya berat. Teman-teman yang di luar Pulau Sulawesi jauh lebih hebat. Jadi belum pi maju, belum pina mulai selesai mi. Patah semangat. Apa yang kita mau sampaikan Tabe Kak Imran? Jadi yang saya mau sampaikan kepada modifikator yang ada di Makassar, terus-teruslah berkarya, Ya, jangan tanpa henti-hentinya, sebab kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Seperti itu. begitu Kak Di? Iya, Terus saja. terus saja. Karena- Insya Allah ada proses, insya Allah kita akan
kita akan berada di puncak itu seperti Iya. itu. Yang penting kita tekuni nih. Siap. Konsisten karena Seperti memang itu itu. yang paling berat dalam sebuah berkarya, Iya, Kak. betul Oke. itu. Kalau ada satu momen, Kak, yang menurut tak kayak aduh paling puncak kesenangan terindah dan tertinggi nih, Kak. Pada saat apa? Dalam proses ini dari 2007 sampai sekarang. Ya. Ada satu momen nggak yang mungkin wah ini Mi. Iya. Sebab begini, Iya. momen seperti itu artinya ketika suatu event nama kita disebut Oke. di atas venue Oke. dan membawa nama Makassar. Itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa buat saya. Sebegitu cinta Anda sama Makassar kayaknya, Iya. kayak. Luar biasa. Dan alhamdulillah keinginan saya yang terakhir ini saya mau go internasional. Mau go internasional. Go internasional. Modifikasi motor. Siap. Anda siap terima segala tantangan dan resiko? Siap. Wah, luar biasa. Siap. Dan itu sudah dimulai sejak kapan, Kak? Persiapan untuk internasionalnya? Tahun ini sebetulnya. Tahun ini? Ya, tapi artinya tahun ini kayaknya belum bisa juga Om Richard. Iya, iya. Sebab banyak orderan. Iya, banyak orderan, banyak job ada kah? Siap. Banyak orderan. Iya, banyak orderan Dan- yang ya, custom motor ya. Iya. Artinya untuk mungkin tahun depan lah kita memulai. Berarti saya kan juga punya motor, Kak. Bisa mungkin sebagai custom juga, Kak? Bisa lah. Asik. Karena saya lihat ini kalau saya lihat piala-pialanya ini, Cika. Waduh, ini sudah beraneka ragam dan semuanya modif kontes ya. Iya, siap. Luar biasa. Dan saya kira ini menarik, menjadi tantangan tersendiri, menjadi kesan yang saya kira sulit dilupakan oleh seorang Kak Imran. Siap. Kak, Iya. kapan kita mau berhenti modifikasi motor? Ketika apa terjadi? Pada- Ini istri kita nonton juga ini. Kapan seorang Imran yang juara itu terbaik dari Makassar itu mau berhenti modifikasi motor? Pada saat ketika apa? Pada saat tutup usia. Subhanallah. Pada saat itu usia gak? Yakin Siap. gak? Siap, yakin. Berarti usia itu kan tidak membatasi kreativitas. Tidak. Luar biasa. Thank you Selagi banget, tidak Kak. mampu, ya. Luar biasa. Anda sangat jatuh cinta di situ. Siap. Dan kayaknya rela berkorban untuk itu kan? Siap. Luar biasa. Ya. Teman-teman para bikers, para riders juga mungkin saya kira dengan kehadirannya Imran dan juga mungkin para bikers yang lain yang sebelumnya juga saya undang dan mungkin yang akan datang, ini adalah menjadi contoh, menjadi momentum supaya kemudian anak-anak Makassar, ayo kita harumkan nama daerah tak, Betul. nama tak dengan karya yang kita punya, dari passion yang kita cintai. Siap. Walaupun mungkin sebagian orang melihat, apa tonji itu, Gitu, ya. tapi ya sekali lagi bahwa mungkin orang melihatnya masih biasa, Ya. tapi ada proses yang luar biasa dari situ dan itu sudah dibuktikan oleh anak Makassar yang satu ini, Om Imran. Apa Om Imran Instagram H1 apa? Imran_HS5151. Apa maksudnya itu? Ah, enggak. Enggak, itu icon aja kayak Iya. HS 5151. 5151. Wah, luar biasa. Om Imran bisa kita lihat-lihat sekaligus juga saya melihat Om Imran kira-kira 1-2 track lah. Boleh. Pakai ini motor, oke? Boleh, Baru boleh, setelah siap. itu kita tutup Siap. kamu kelas. Oke, kita lihat Kak Imran sekaligus kita lihat motornya langsung. Siap. Apa sebenarnya yang ada di tubuhnya EDV ini? Oke. Iya, siap. Oke Cika, kita tinggalkan kursi podcast kamu kelas. Nah sekarang sudah ada di depan saya motor EDV yang saya kira banyak kembarannya Kadi. Itu karena ada 4 dan itu hasil kreasi ciko-cikonya tangannya nih Om Imran ini. Om Imran, ini bisa dijelaskan sedikit ini apa-apa semua ini yang mana saja yang mengalami perubahan drastis di motor yang kita modifikasi yang bawa ke keliling Indonesia ini. Jadi perubahan drastis itu ada pada stand steer. Stand steering, Stand steering kita buat sendiri, kita custom Oke. ya. Terus body depan kita custom Bodi juga. depan di mana Kak? Yang Bodi ini depan. body depan kita custom. Oh, ini custom ini Kak. Ya, jadi ini custom. Oke. Ini terbuat dari fiber. Oke. Terus sistemnya PNP. Buka. Oh, Kita begitu. bisa buka. Begitu kita buka kelihatan Berarti tanpa kelihatan aslinya. Tanpa aslinya ya. Oke. Seperti itu. Ini lampunya Kak? Masih ori.
Maksudnya menyala jadi, maksudnya Menyala. maksudnya kelihatan jadi karena Menyala. kayak ke bawah. Iya, menyala. Oh sebentar boleh dikasih nyala kali? Menyala. Oke. Kita lihat sendiri. Oke. Dia menyala. Wih mantap sekali. Oke, ban ini ban gunakan ukuran. Ban kita mau depan kita menggunakan ukuran 120 Oke. per 80 Batlux. Seperti itu. Pelek masih ori, tapi kita wheel dop. Oke. Wheel dop itu kita kasih penutup Om Rijal. Oh Iya. iya. Jadi kembangan yang ada di pelek itu udah nggak kelihatan. Oke. Iya. Seperti itu. Kalau bagian belakang ini kayaknya bodinya dipotong nggak? Iya. Jadi di bagian belakang itu kami potong sekitar sejengkal lah Om Rijal. Oke. Ya, terus kami buat dari fiber lagi, kita sambung dari fiber membentuk posisi belakang seperti itu. Ya. Knalpot kayaknya nih ngeri kayak. Knalpot ini knalpot apa ini kak? Apa dua kayak knalpotnya kak? Satu aja kak? Satu aja. Ya. Jadi knalpotnya hanya satu saringan udara. Oh saringan udara. Iya. Oke luar biasa. Terus aramnya kami custom Aram. juga. Oh yang ini? Ya, kita kami custom. Oke, wah ini di custom juga. Yang ini kak ya? Ya, itu kami custom. Jadi awalnya dia dual shock, jadi Iya. kami buat jadi monoshock. Luar biasa. Kenapa toseng ini kak nomor 53? Nomor 3 yang kami produksi. Woi. Jadi awalnya 51, Ya. 52, 53. Dari ini yang ketiga. Yang ketiga. Oh luar biasa. Baru semalam selesainya. Baru semalam selesai, masya Allah. Oke, sekarang Ya. kita mau lihat Om Imran naik ini motor. Siap, Kita lihat bagaimana ya, tarekan-tarekannya. siap. Boleh kan tadi? Siap. Oke. Itulah tadi sudah kita melihat Om Imran menaiki kuda besinya, luar biasa. Tapi satu yang saya penasaran sebelum kita tutup, tadi kan ada semangat selalu dari awal itu ingin bangun pesantren. Ya. Apakah sekarang masih? Masih. Luar biasa. Kalau begitu nama pondok pesantrennya apa sih kak? Pesantren Darul Istiqamah Welado. Darul Istiqamah Welado. Jadi buat para bapak ibu punya anak, masukkan di pondok pesantren itu insya Allah. Saya percaya saudaraku ini niatnya mulia, niatnya insya Allah mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Om Imran, pokoknya gaspol dan tetap tertib berlalu lintas. Mantap, kamu kelas. Saatnya bilang kamu kelas.